Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada hari ini karena kasih-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-17 sampai 18. Tertulis demikian. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang mendengar suara-suara di telinganya menyuruh untuk bunuh diri. Kill yourself. Kejadian ini sudah sering ia alami. Bukan suatu kebetulan pada saat itu saya ada di situ. Dan saya mendoakan dia bersama seorang penjaga tempat fasilitas di mana saat itu saya berada. Yaitu sebuah day center untuk para homeless people. Dan kuasa Tuhan menolong dia sehingga ia terbebas dari suara-suara itu. Manifestasi gangguan kuasa iblis bisa bermacam-macam, bisa berupa mimpi buruk setiap hari, atau suara-suara yang terdengar di telinga, suara yang mengganggu, mengerikan, yang memberi perintah untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, membahayakan, atau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghadapi setiap kuasa iblis, apapun bentuk dan manifestasinya, yang perlu kita lakukan adalah berdoa, minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan melepaskan kita dari segala gangguan kuasa kegelapan. Dalam Markus 9 ayat 17-18 ini, seorang bapa mendatangi Tuhan Yesus setelah sebelumnya dia mendatangi para muridnya, meminta agar anaknya yang dikuasai dan diganggu kuasa iblis dapat mengalami kelepasan dan kesembuhan. Para murid Tuhan Yesus tidak dapat mengusir, dan itu sebabnya Bapa ini datang kepada Yesus Kristus Tuhan, dan ia menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya. Secara lebih detail apa yang terjadi pada anak ini dituliskan dalam Markus 9 ayat 21-22. Di situ Tuhan Yesus bertanya, sudah berapa lama anak itu mengalami peristiwa itu? Ternyata anak itu mengalami kuasa kegelapan sejak masa kecilnya. Dan ayah dari anak ini mengatakan, seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Dan ayah dari anak ini mengatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Manifestasi kuasa iblis terjadi atas anak ini dan sangat membahayakan, karena iblis hendak membinasakan anak ini, hendak mematikan kehidupan anak ini. Kisah ini tertulis, saudara, supaya kita dapat memahami bahwa di dalam kehidupan kita manusia di bumi ini ada sebuah fenomena dan realita di mana kuasa iblis dapat bermanifestasi dalam kehidupan manusia. Dan manifestasi kuasa iblis itu bisa sangat berbahaya, sangat mengganggu, sangat menekan secara mental, dan bisa menimbulkan ketakutan. Iblis ingin kita hidup dalam ketakutan. Iblis ingin mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada kita kehidupan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Ketika ayah dari anak ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau dapat," Tuhan Yesus menegurnya dengan sebuah pertanyaan balik, "Jika engkau dapat?" Dan kemudian Tuhan nyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Tuhan Yesus kemudian menegur roh jahat itu dengan keras dan mengusir sehingga roh jahat itu keluar dari anak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita bisa menjadi alat Tuhan untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu, diganggu, ataupun diikat oleh kuasa kegelapan. Kelepasan dari kuasa kegelapan bisa terjadi bukan karena kehebatan kita, tapi karena kuasa Tuhan Yesus yang bekerja melalui doa kita dan melalui pelayanan kita. Kalau ada di antara saudara yang selama ini sudah cukup lama ataupun baru saja diganggu oleh kuasa kegelapan dalam berbagai manifestasi, dalam berbagai bentuk yang seringkali menakutkan, yang menimbulkan kebingungan mengenai bagaimana caranya untuk mengatasi kuasa setan ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat melepaskan kita dari segala ikatan dan gangguan kuasa setan. Datang pada Tuhan dan berdoa. Gunakan firman Tuhan untuk melawan setiap kuasa iblis. Dan saya percaya pertolongan Tuhan akan saudara alami, akan dinyatakan, sehingga saudara hidup dalam kelepasan dan kemenangan oleh karena Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, tuntunan agar kami berkemenangan untuk melawan setiap kuasa dan intimidasi dari setan. Kami adalah anak-Mu, kami adalah milik-Mu. Iblis tidak berkuasa atas kami, sebab kami ada dalam proteksi-Mu. Kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, khususnya bagi yang mengalami gangguan kuasa kegelapan, yang diikat oleh kuasa setan, sehingga hidupnya terbelenggu, tidak ada sukacita, mengalami ketakutan, mengalami gangguan terus-menerus. Lawat ya Tuhan saat ini, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus segala belenggu, intimidasi dan manifestasi kuasa iblis, dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kehidupan setiap kami selalu dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, kuasa, damai sejahtera, dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.